Tegal. Assalamualaikum sayangku, nanti kabarin Mas ya mau dijemput jam berapa. Pesan terkirim ke kontak Zaujati. Zaka mengemasi barang-barangnya, selepas asar ia akan kembali pulang ke Tegal. Tok tok tok. Masuk Mbak. Mas Zaka niki pesanan lumpia Semarangnya. Mas Zaka, ini pesanan lumpia Semarangnya. Ucap MBA City, karyawan Zaka. Sambil menyerahkan satu kantong kresek putih berisi lumpia Semarang. Pinten niki MBA? Berapa ini MBA? 250.000 Mas. Zaka mengambil uang di dompetnya dan langsung menyerahkan 3 lembar uang 100 ribuan kepada MBA City. Niki Mbak. Ini MBA. Bentar Mas, saya ambil kembalian dulu di tas. Dah usah Mbak, kembaliannya buat MBA City saja. Matur suwun Mas Zaka. Engge MBA. Matur suwunnya Mbak, ngapunten kulong repoti. Iya MBA. Terima kasih ya Mbak, maaf saya sudah merepotkan. Boten ngerepoti kok Mas, nyai sampun Mas kulo tinggal rihin Mas Zaka. Tidak merepotkan kok Mas, ya sudah Mas, saya tinggal dulu ya Mas Zaka. Engge MBA. Iya MBA. Zaka mengambil foto kresek lumpia yang ada di depan mejanya dan langsung dikirim ke kontak istrinya. Sayang, Mas bawain lumpia kesukaanmu. Pesan dikirim lagi ke kontak Zaujati. Zaka melihat last sent pada WhatsApp milik istrinya menunjukkan pukul 8 pagi. Zaka hanya geleng-geleng kepala. Zaka mengakui memang sang istri jarang sekali membuka WA, bahkan melihat dan membuat story juga jarang. Zaka sempat stalking Instagram milik sang istri, namun tidak ada postingan foto sama sekali. Bahkan foto pernikahannya saja tidak diposting di media sosial. Zaka sangat menyetujui itu, dengan begitu tidak ada orang yang bisa melihat wajah cantik sang istri. Karena Zaka tidak mau, jika dosa jariah sang istri terus mengalir saat memposting fotonya di media sosial yang suatu saat siapa saja pasti akan melihatnya. Terutama yang bukan mahramnya. Selepas sholat asar Alisa dan Nada meminta izin kepada Pak Hasbi, karena mereka akan ikut satu mobil dengan Fadmi. Pak Hasbi memberi izin kepada mereka berdua. Tak perlu menunggu lama-lama, Nada dan Alisa meminta kepada Fadmi untuk berpamitan ke Pak Hasbi dan langsung kembali pulang ke Tegal. Mobil Sigra berwarna putih, yang dibawa Fadmi itu mulai meninggalkan pelataran hotel. Tak lupa Alisa mengeluarkan tasbih cantik yang telah diberikan oleh Nada saat di hotel tadi. Tasbih yang masih baru, Alisa begitu menyukainya dan langsung dipakainya untuk berzikir. Rupanya Nada juga sudah berkomat kamit sejak keluar dari hotel tadi. Sambil berdizkir, Alisa mengamati dari jendela suasana ramai yang memadati kota Bandung sore itu. Seketika Alisa teringat akan saudaranya yang memiliki rumah makan di Jl, Buah Batu, Cijagra, Keklengkong Kota Bandung. Sebenarnya tak jauh juga dari posisi Alisa sekarang, namun ia mengurungkan niatnya untuk mampir sebentar. Sudah dipastikan jika mampir tantenya akan mengajak ngobrol sampai lupa waktu. Setelah beberapa menit hening, Fadmi akhirnya mulai mengeluarkan suara. Mau mampir ke gedung Asia Afrika nggak? Mumpung lagi di Bandung loh, eman-eman kalau nggak mampir. Tanya Fadmi kepada Alisa dan Nada. Gimana Nad? Tanya Alisa mendekat ke arah Nada, berbicara lirih meminta persetujuan. Nggak usah, nanti sampai ke rumah kemalaman. Jawab Nada dengan suara lirih. Nggak usah Mi, jawab Lisa. Beneran, kalau sore kayak gini rame lo, nanti jalan-jalan sampai puas, maghribnya bisa sholat di Masjid Raya Bandung. Tanya Fadmi memastikan, karena di area gedung Asia Afrika saat sore hari begitu ramai dipadati oleh pengunjung. Siapa yang tidak tergiur, di setiap sisi jalanan banyak sekali tempat untuk sport foto. Iya Fadmi beneran. Tegas Nada. Disusul dengan anggukan Alisa, menyetujui untuk langsung pulang saja. Oke deh. Fadmi pasrah, karena jika dipaksa malah nanti mood kedua teman wanitanya rusak. Di sekitaran jalan Asia Afrika Fadmi memelankan mobilnya.
Mereka hanya menikmati pandangan di sepanjang jalan dengan membuka kaca mobil dan sesekali mengambil gambar. Yang menjadi pusat untuk sport foto adalah sebuah tulisan yang terpampang di tembok kota Bandung yang bertuliskan Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, kutipan dari pastor bernama Martinus Antonius Wesselinus Brouwer, Belanda. Yang disebut Bumi Pasundan sendiri adalah salah satu negara federal Republik Indonesia Serikat yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 April tahun 1948 yang letaknya di bagian barat Pulau Jawa. Setelah melewati JL Asia Afrika, kaca mobil ditutup kembali. "Fadmi, nanti bakalan ngelewatin toko tiramisu Coko Merendak?" tanya Alisa. Ia tiba-tiba teringat postingan selebgram yang pernah datang ke tempat tersebut. "Iya, ngelewatin, Lis. Nad, mampir dulu ke situ nggak apa-apa?" tanya Alisa lagi kepada Nada dengan suara lirih. "Iya, kalau ke situ aku mau," jawab Nada dengan pelan. "Fadmi, nanti mampir ke situ gak apa-apa ya? Kita mau beli oleh-oleh buat orang rumah," ucap Alisa. "Iya, boleh dong," jawab Fadmi sambil tersenyum melirik Alisa lewat kaca depan. "Kalian berdua tuh ngapain sih ngomongnya wisik-wisik berbisik kayak gitu? Kalian kira aku gak denger apa? Dasar bocah alay," ucap Yogi meledek Nada dan Alisa. "Apa sih, Gik? Sirik aja," jawab Nada sewot. Fadmi cekikian mendengar pertengkaran kecil mereka, sangat lucu. Lumayan, bisa sambil menemaninya saat sedang menyetir. 15 menit perjalanan, mobil Fadmi memasuki pelataran toko tiramisu Cokomor yang berada di JL Anggrek nomor 48, Kek, Bandung Wetan, Kota Bandung. Tanpa menunggu Fadmi dan Yogi, Alisa dan Nada langsung menyelonong masuk ke dalam toko tersebut. Alisa dan Nada langsung mengambil keranjang belanja. Rupanya pai susu menjadi incaran mereka. Alisa langsung mengambil 6 bungkus pai susu, 4 kardus tiramisu Cokomori berbagai varian rasa, 2 mumu roll cookies and cream. Begitupun dengan Nada. Nada rupanya memborong kurang lebih 10 pai susu dan tiramisu Cokomori, 5 kardus dan 3 mumu rolls kris. Setelah dirasa cukup, mereka langsung mengambil antrian di kasir untuk membayar. Nat, nanti kalau Fadmi kekuh minta anterin jangan mau ya, kita pokoknya harus turun di kantor," ucap Alisa agak sedikit memaksa. "Ya aku juga nggak mau, Lis. Aku sih lebih gak ikhlas kalau kamu berduaan sama si Fadmi," jawab Nada. "Cia, kamu cemburu ya?" "Hello, cemburu? Hei Lisong, aku tuh gak mau ya. Kalau sampai Kang Zaka cemburu gara-gara kamu berduaan sama cowok di dalam mobil, pokoknya kejadian sama Labib itu jangan sampai terulang lagi," ucap Nada dengan tegas. Nadut kamu kok pengertian sih sama aku? Jadi pengen cium deh. Nyebut, Lis, kita ini sama-sama cewek masak jeruk makan jeruk. Hahaha, ya kali aku punya pikiran sejauh itu, kan kita cipika-cipiki karena tanda sayang sebagai sahabat, ucap Alisa memainkan kedua alisnya. Setelah selesai membayar mereka langsung kembali ke mobil. "Udah belanjanya?" tanya Fadmi yang melihat kedua temannya menenteng kresek besar. "Udah, kalian gak belanja ti?" tanya Nada kepada Yogi dan Fadmi. "Belanja tadi, beli pai susu," jawab Yogi. "Kok aku gak lihat kalian di dalam sih?" tanya Lisa. "Gimana bisa lihat, orang mata kalian kalau lagi belanja udah lupa segalanya." "Hahaha, ya maaf." Alisa dan Nada tertawa mendengar ucapan Yogi yang memperlihatkan wajahnya agak sebal, karena telah lama menunggu mereka berdua berbelanja. "Habis ini mau mam di mana?" tanya Fadmi. "Gak usah langsung pulang aja, Mi, masih kenyang," ucap Nada. "Beneran ini gak mau mam dulu?" tanya Fadmi memastikan lagi. "Iya Fadmi, hihi," ucap Nada dan Alisa serempak. Fadmi membalas senyuman. Rupanya kedua teman wanitanya memang sangat kompak dalam segala hal. "Fadmi, di mobilmu gak ada musiknya, Ti?" tanya Nada yang sudah mulai merasa boring,
Nada memasukkan tasbih digitalnya ke dalam tas. Ada, pakai Bluetooth HP. Mau pakai handphoneku, Ti? Iyalah. Pakai handphonemu aja, Mi. Yang sepi gak ada chatnya, hahaha. Ucap Yogi mengambil HP Fadmi, lalu menyambungkan HP ke Bluetooth sambil membuka aplikasi YouTube. Ayo gadis-gadis, kalian mau request lagunya siapa? Tanya Yogi kepada Alisa dan Nada. Request lagunya Yeni Inkagik, yang judulnya Ndangak-Ndangak. Ucap Alisa sambil memasukkan tasbih digitalnya ke dalam tasnya. Mang ada lagu Yeni Inka yang judulnya Ndangak-Ndangak? Yogi rupanya belum pernah mendengar Yeni Inka membawakan judul lagu yang diminta oleh Alisa barusan. Yang liriknya gini loh. Ngantin dangak-ndangak mais. Aku kalah sak sembarangane. Terus pie infon mais. Kadung jeru tresno kuneng dei. Alisa menyanyikan beberapa potong liriknya seolah memberi clue kepada Yogi. Oh, itu judulnya Ninu Ninu no Ayu. Mau sampai kiamat judul lagu Ndangak-Ndangak dicari yang gak bakalan ketemu. Mereka pun tertawa bersama, sambil menunggu sang operator mencari lagunya. Yogi menemukan lagu yang diminta oleh Alisa. Yeni Inka dengan judul lagu Ninu Ninu langsung diputar, Yogi mengatur volumenya agak sedikit keras. Mereka seketika langsung terhipnotis menikmati lagu tersebut. Sesekali Yogi melawak dengan menggunakan sebuah botol air mineral digunakan sebagai mikrofon. Yo ndak mampu aku dudu spek idamanmu. Nuruti karempu. Aku ninu ninu ninu. Setelah durasi lagu pertama habis, Yogi selanjutnya memutar lagu Happy Asmara full album. Kini dua teman wanitanya mulai tak bersuara. Mereka merasakan hal yang aneh. Yogi dan Fatmi langsung menghadap ke belakang. Halah, nembes lagu ditinggal wis turu, payah-payah, hahaha. Halah. Baru satu lagu sudah ditinggal tidur, payah-payah. Hahaha ucap Yogi meledek Alisa dan Nada yang mulai tertidur. Karena lagu Happy Asmara mungkin sudah merasuk ke dalam jiwa mereka berdua. Alisa dan Nada tertidur dengan posisi menindih kedua tangannya masing-masing sambil menyederkan empunya di kaca samping. Alisa mengerjapkan matanya disusul dengan Nada, karena mereka menyadari mobil telah berhenti di suatu tempat. Ternyata Fadmi telah membelokkan mobil tersebut di rest area Subang di KM 102. Alisa mengambil ponselnya di dalam tas. Dari pukul 8 pagi ia sama sekali tak membuka ponselnya. Alisa mengulir gawainya langsung tertuju ke pesan yang dikirim oleh suaminya. Nad Mas Jakawa, nanti kira-kira sampai Tegal jam berapa? Paling 2 jam lagi Lis, bilang aja nyusul jam 8-an gitu. Ucap Nada yang kini sudah fokus berkomat kamit sambil memegang tasbih digitalnya kembali. Alisa langsung membalas pesan suaminya. Ia tersenyum bahagia, rupanya sang suami juga membawakan oleh-oleh untuknya. Mas Jaka, waalaikumsalam my habi. Nanti minta tolong dijemput kisaran jam 8 ya. Makasih oleh-olehnya. Aku juga bawa sesuatu buat sampean. Tanda emotikan love tangan di akhir. Pesan terkirim ke kontak Zaka. Nada mulai melihat keanehan Alisa, karena Alisa tersenyum sambil menatap ponsel miliknya. Lis kamu ngapain sih cengar-cengir kayak gitu? Hehehe, ini lo lagi belzuannya Mas Zaka. Lis, please ya jangan bikin aku baper, aku nggak kuat lagi kalau sampai lihat kayak kemarin. Mana aku di belakang sama Kang Fadhil, malah malu sendiri aku. Ancaman Nada mulai keluar, karena Nada tak sanggup melihat keromantisan Alisa dan Zeka yang membuat siapapun melihatnya bakalan baper hingga menembus langit ke-7. Ya siapa tahu bentar lagi kamu sama Kang Fadhil nyusul aku sama Mas Zaka, duh, aku nggak bisa bayangin nanti kita double date pergi kemana-mana. Ucap Alisa yang mulai menggoda Nada. Hei Song, gak usah banyak ngehalu deh. Tapi sebenarnya kamu ngarep kan? Ucap Lisa menggoda Nada lagi. Kini wajah Nada sudah mulai bersemu merah menahan malu. Lisa kenapa sih tinggal bilang amin aja susah benar? Jangan maksa sih, jodoh itu ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan kamu. Lah kenapa sih? Suka-suka aku dong, aku pengennya Kang Fadil berjodoh sama kamu. Hei, punya teman kayak gini amat sih. Tapi kamu sayang aku kan?
Ucap Alisa mencubit lengan nada menggoda temannya yang sedang menahan malu. Hi, Mayas. Nada memalingkan pandangan, ia takut lama-lama ketahuan oleh Alisa sedang menahan malu. Azan maghrib berkumandang. Alisa dan Nada langsung keluar mobil dan akan menuju ke masjid yang ada di rest area. Tiba-tiba Fadmi memanggil mereka berdua. Nad, Lis, sini dulu. Fadmi memanggil dan memberi kode mereka untuk mendekat. Fadmi sedang duduk bersama Yogi di depan rumah makan yang ada di rest area. Apa sih? Sini dulu bentar. Mereka akhirnya menghampiri Fadmi dan Yogi. Kenapa, Mi? Kita mau sholat maghrib dulu. Tanya Alisa menanyakan maksud Fadmi memanggil mereka berdua. Ini buat ganjal perut, makan tahu Sumedang dulu. Kalian mau dipesenin minum dak? Air mineral satu aja, Mi, nanti kita barengan. Jawab Nada. Setelah makan tahu dan minum, Alisa dan Nada gegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Jaka telah sampai di Tegal dari pukul 5 sore. Tak lupa ia memberi makan burung peliharaan kesayangannya. Jaka lanjut membersihkan rumah, ia juga menyempatkan membuatkan puding untuk sang istri, karena Jaka tahu sang istri kapan saja merasakan lapar. Jaka berusaha memberikan perhatian kecil dengan membuatkan makanan ringan dan membantu meringankan beban sang istri. Semenjak menikah, Jaka menjadi sosok suami yang berusaha untuk membantu menghandle pekerjaan sang istri apabila sang istri sedang kerepotan, kecuali waktu mereka sedang marahan gara-gara gas LPG, karena Jaka tahu pasti sang istri merasakan kelelahan setiap harinya. Namun Jaka belum pernah sama sekali mendengar Alisa mengeluh tentang pekerjaannya. Alisa selalu terlihat enjoy dengan dunia kerjanya. Semoga kamu suka, sayang. Jaka menuangkan puding ke dalam cetakan lalu menaruhnya di atas meja makan sambil menunggu dingin, setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah membaca balasan pesan dari sang istri, Jaka menaruh ponselnya kembali di atas nakas, lalu mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat Isya. Selepas sholat Isya, Jaka akan menjemput sang istri di kantornya. Setelah mengantarkan Yogi pulang, Fadmi lanjut mengantar kedua temannya. Beneran ini gak mau diantar ke rumah masing-masing? Udah malam lo ini, kasihan nanti kalian nunggu di kantor cuma berduaan tok. Gak apa-apa, Mi, kita berani kok. Ucap Alisa mantap. Sama sekali tak ada yang ditakuti. Ya sudah kalau gitu. 30 menit perjalanan sampailah mobil Fadmi di halaman kantor mereka. Matur suwun sanget kagem Mas Fadmi, sampun purun direpoti ngaturaken kulo kali Mbak Nada. Mugi-mugi Mas Fadmi daparinggi kelancaran perjalanan teng Semarang. Terima kasih banyak untuk Mas Fadmi, sudah mau direpotkan mengantar saya dan MBA Nada. Semoga diberikan kelancaran perjalanan ke Semarang, ucap Alisa dengan logat bahasa Jawanya. Hahaha, enggeh sami-sami no ayu, matur suunnya, pun purun tumut kalian mobil kulo, niki wow remen sangat angsal hiburan gratis. Hahaha, enggeh sami-sami no ayu, terima kasih sudah mau ikut mobil saya, tadi saya senang sekali mendapat hiburan gratis. Hahaha, Yai Fadmi, udah Yami tak turun dulu. Sekali lagi makasih ya, kamu hati-hati di jalan, Assalamualaikum. Yoi, sama-sama, Waalaikumsalam. Cint-cint. Nada dan Alisa melambaikan tangan. Mobil Fadmi meninggalkan halaman pelataran kantor mereka. Lis, Kang Jaka mana? Kok belum jemput? Iya ya, bentar tak telepon dulu. Tut-cat-cat. Panggilan tersambung. Halo, Assalamualaikum Mas. Mas sudah sampai mana? Waalaikumsalam, bentar lagi sayang 5 menit ya. Cepetan ya Mas. Aku sama Nada takut setan di depan kantor cuma berduaan soalnya. Iya sayang. Bentar lagi nyampek, sabar ya. Terus baca ayat kursi sayang biar tenang hatinya. Iya Mas, ya udah tamatiin dulu ya. Assalamualaikum. Iya sayang, Waalaikumsalam. Sambungan terputus. Alay banget sih bilang takut setan. Orang biasanya kamu sama setan aja berteman, hahaha. Ucap Nada yang agak geli mendengar Alisa mengatakan takut dengan setan. Hahaha, biar Mas Jaka gak kelamaan.
Biasanya sebentarnya Mas Jaka 2 jam. Ucap Alisa keceplosan. Hahaha, apa iya Lis? 2 jam? Gak bercanda. Alisa menutupi kekurangan suaminya. Biar bagaimanapun Alisa adalah garwanya si Garaning nyawa Zaka. Ia harus menutupi dan menerima semua kekurangan pasangannya. Belum sampai 5 menit, penerangan lampu mobil Innova Reborn berwarna hitam memasuki halaman kantor mereka. Sudah bisa dipastikan itu adalah mobil Zaka. Zaka mematikan mesin mobilnya. Zaka langsung keluar dan berlari menghampiri sang istri. Zaka tampil sederhana walaupun hanya memakai jaket dan sarung, itu tidak mengurangi kadar ketampanannya. Sayang, Mas Jaka. Alisa mencium tangan Zaka dengan takzim. Zaka membalas dengan memeluk tubuh sang istri lalu mencium pucuk kepalanya yang terbungkus jilbab. Maaf ya sayang, kamu harus nunggu. Tadi Mas ke kedai Kang Fadil dulu. Beli mamte Mas? Ndak sayang, Mas ngajak Kang Fadil ke sini. Deg. Kang Fadil,